Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya mengajak pemirsa untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena kita senantiasa diberikan kenikmatan. Salah satu di antara kenikmatan yang luar biasa adalah kesehatan. Khususnya pada masa pandemi saat ini, kesehatan menjadi satu hal yang luar biasa penting dan sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya saya cukup penasaran dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu yang ada pada saat ini, yang salah satu perkembangan itu berasal dari negeri yang kita tidak asing lagi, ya. Ada banyak warga negara yang hadir di negara kita, yaitu negeri Tiongkok atau Taiwan, Mas? Taiwan. Ya. Nah, untuk mendiskusikan itu, saya sudah ditemani oleh dua orang yang luar biasa hebat. Yang pertama Mas Abdul Rosid, yang kedua Mas Muhammad Afifuddin Al-Farisi. Selamat datang Mas Rosid dan Mas Afif ya di MSN Channel. Kita akan diskusi ringan, santai gitu kan. Ya, beliau berdua ini adalah dosen di Institut Agama Islam Kediri, yang satu dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, ya. Jadi lumayan jauh dari sini, ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir di MSN Channel. Baik, beliau berdua ini pernah berguru di sana di Taiwan selama kurang lebih 2 tahun, Mas, ya. Ini. Nah, tentu ada oleh-oleh yang sangat menarik untuk kita tagih gitu, ya. Dan tentu saya akan menagih teman-teman berdua ini. Yang pertama adalah, ada apa sih sebenarnya kok tahu-tahu meloncat ke ke sana begitu kan? Ada apanya gitu kan? Jadi motifnya apa atau motivasinya apa kok tahu-tahu meloncat ke sana? Padahal pada saat itu belum begitu banyak ya, yang belajar di sana. Yang banyak adalah yang menjadi TKI gitu kan. Atau jangan-jangan ini awalnya jadi TKI terus kemudian ya, moga ya. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Mas Afif dan Mas Rosid ini belajar di sana? Moga. Ya. Jadi pada dasarnya kita memang TKI, Pak. Di tenaga kerja intelektual ya. Supaya, karena TKI itu kan butuh duit ya. Yeah. Jadi, dan saya melihat ada peluang banyak beasiswa di sana. Nah, mau nggak mau, kalau kita mau bekerja secara intelektual, ya kuliah. Yeah. Jadi di sana memang ada beasiswa yang ditawarkan ke orang-orang di Indonesia gitu ya. Iya, Pak. Jadi beasiswanya itu memang meliputi seluruh negara. Dan kebetulan waktu itu kita memang waktu itu dulu sebenarnya kita berdua ini dulu kita pernah ikut semacam kayak seminar, yang satu dari India dan yang satu dari Taiwan. Nah, ada 2 peluang di sana. Dua-duanya itu juga memberikan beasiswa. Nah, tergantung nih setelah selesai dari sana kita itu mau diambil enggak kan gitu. Sudah ada nih barangnya, tinggal mau diambil enggak. Nah, dari proses itu baru kita melihat, oh yuk kita coba untuk melengkapi berkas, kita coba untuk. Berarti dua-duanya dari Taiwan dan India dicoba semuanya? Yang India itu kebetulan nggak jadi kita coba. Jadi karena apa ya, waktu itu deadline-nya itu sekitar bulan September. Nah, sedangkan yang paling dekat itu Taiwan. Jadi Taiwan itu bulan Februari itu sudah buka, Februari sampai Juli. Nah, kita daftar dalam periode-periode itu. Nah, kita lulus 2000. Kalau saya lulusnya
2015 ya 2016 maaf 2016, dan kalau Roset sudah 2015 sudah lulus. Cuman kan setelah selesai lulus kan kita mau ngapain kan biasanya kan gitu. Ini kan mahasiswa kan gitu biasanya. Pengen cepat lulus, begitu lulus bingung gitu. Iya, lulus bingung. Ada 3 pilihan saja. Satu mau kerja, yang kedua mau kuliah, yang ketiga mau nikah. Pilih yang mana? Ya. Mau nikah belum punya calon. Belum ada calon. Mau bekerja juga masih bingung. Mau kuliah juga kita mikir S2 itu kan nggak murah ya. Iya. Dia meskipun di Indonesia atau di luar negeri itu sama-sama mahalnya. Mungkin lebih mahal di luar negeri. Biaya hidup, kursnya juga semuanya lebih mahal. Iya. Ya berangkat dari situ, maka dengan kesadaran bahwa kita juga pengen kuliah, dan kuliah itu kalau bisa memang beasiswa, karena kalau nggak beasiswa ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Nggak punya bekal Ya. kan ini karena memang mahal gitu. Ya. Nah, kalau Mas Roset? Ya, kalau dulu saya itu prinsip saya waktu itu saya ingin melanjutkan kuliah itu prinsipnya adalah beasiswa waktu itu, sehingga dan kebetulan pasca wisuda awal 2016 itu ada informasi scholarship di Taiwan. Saya dan teman-teman ada waktu itu banyak lah ya, ada orang lebih 40 orang. Kemudian kita coba daftar begitu, seleksi, kita coba daftar online dan lain sebagainya, melengkapi berkas gitu. Dan tepat di bulan waktu itu Mei kalau nggak salah itu pengumuman dan lulus begitu. Tapi waktu itu dilemanya adalah scholarshipnya, karena scholarshipnya di Taiwan pada waktu itu saya hitung itu memang ya cukup sih untuk kebutuhan hidup gitu ya. Sendiri. Sendiri. Dan ya udah kita coba saja gitu. Dan waktu itu banyak informasi tentang dari kakak-kakak kelas, senior gitu yang memberikan informasi ulasan tentang scholarship di sana, kehidupan di sana bagaimana. Iya. Jadi prinsipnya pada waktu itu saya memang ya beasiswa kalau harus melanjutkan kuliah. Karena waktu itu memang sebetulnya sama, saya juga sempat kursus juga di Paris. Jadi ini junior saya sebetulnya. Saya waktu itu malah nggak kursus di Pare. Oke ya. Iya, cuma dia yang kursus di Pare. Saya belajar otodidak. Sarannya apa sih waktu itu untuk ikut beasiswa di sana? Kalau syarat yang paling utama waktu itu memang ya TOEFL. Ya, TOEFL atau IELTS itu menjadi syarat utama ya. Minimal berapa itu? Waktu itu nggak ada minimalnya, tapi hampir rata-rata yang kesana itu 500-an pada waktu itu. Sehingga ya cukup lah kalau untuk memenuhi kebutuhan TOEFL 500 pada waktu itu. Iya. Nah, banyak nggak yang daftar dari teman-teman itu? Yang dari kampus kemarin dari mana sih kampusnya? S1-nya? Wali Songo. Oh, Wali Songo. Ya. Dari Wali Songo, dari teman-teman kita itu yang daftar ada sekitar 40-an Pak waktu itu. Jadi dari 5 fakultas, Sulutin, kemudian Tarbiyah, Dakwah, Syariah, dan FEBI. Cuman di beberapa seleksi proses gitu kan akhirnya terjaring yang berangkat itu hanya berapa? Sorry. 4 ya. 4 kalau enggak 5 ya. 5 ya. Jadi satu kampus itu saya dan Mas Faris itu di National Central University waktu itu. Kemudian ada yang di Medical University, Taipei Medical University. Ada yang di Xiayi University itu, kemudian ada yang di Kilo. Jadi ada 5 ya pada waktu itu. Berarti satu seleksi itu tidak di satu kampus ya? Di sananya? Iya. Kita memang pada waktu itu disarankan untuk berpencar, Pak. Yeah. Karena di sana itu di setiap kampus itu hampir ada international scholarship untuk international studentnya gitu kan. Nah itu jadi di setiap kampus itu ada pengelolaan scholarship untuk international student. Untuk memberikan kesempatan orang-orang di luar negara yang ingin belajar ke sana. Iya, betul. Nah, untuk ininya program studinya yang ditawarkan rata-rata apa sih? Apa Mas Waris waktu itu? Program studi. Kalau dari saya pribadi, misalnya
di sana itu kan kalau kita nyari Islam Studies itu sangat susah. Iya. Apalagi studi Islam atau Al-Quran atau studi Yeah. tasawuf misalnya, kita nggak akan menemukan di sana. Yeah. Tapi ada satu studi yaitu di Religious Studies. Nah, Religious Studies itu nanti baru include. Nah, karena waktu itu kalau saya bukan tidak tertarik, tetapi justru di sana ada tawaran semacam filsafat. Nah, terus kemudian saya lihat kayak background filsafatnya apa. Ternyata di sana ada kombinasi antara filsafat barat dan juga filsafat timur. Nah, ini menurut saya yang jadi orientalnya, yang jadi sesuatu yang barunya, jadi yang bisa saya pelajari lagi, dan mungkin ini akan jadi yang lebih bagus gitu kan. Ketika nanti kita balik ke Indonesia, nanti kita punya mix yang beneran dari sana. Kita nggak ngomong filsafat Cina, tidak ngomong filsafat barat, tidak ngomong filsafat Cina misalnya. Kan banyak orang yang ngomong filsafat Cina tapi belum pernah ke Cina. Kalau udah pernah kan rotok mandes gitu kan. Makanya saya masih ada yang kurang, yaitu mau ngomong filsafat barat tapi belum ke barat. Nah, ini doakan semoga saya bisa ke barat. Amin. Ya kan begitu. Lebih mandes. Jadi setelah itu praktis berangkat ke Taiwan. Kemudian setelah sampai di sana itu kira-kira apa sih yang ditemukan di sana? Wah, luar biasa Pak. Jadi pertama kali saya ke sana, kita ke sana, itu kan musim panas Pak. Yang pertama kali ditemukan di sana adalah wanita cantik. Nggak, saya itu sebenarnya ini agak penasaran. Tadi kan ada dua peluang untuk beasiswa, satu ke India, satu ke Taiwan. Ini, jangan-jangan memilih ke Taiwan itu karena apa? Karena cewek-ceweknya yang semangat Pak. Iya. Apalagi kalau kita biasanya di lingkup Universitas Islam itu kita lihatnya di Usuludin misalnya, itu semua nggak ada yang pakai celana, rok maksudnya, pakai rok semua, terus semuanya kemana-mana suasananya Islam. Nah itu saya sempat shock culture Pak. Jadi nggak cuma shock saja, tapi shocknya itu beneran, shocknya itu shock seneng gitu Pak. Dari yang kulturnya itu adalah Islami banget sampai di sana itu kulturnya itu bener-bener fresh banget, surgawi Pak. Ya kan tadi kan kita dari Islami ke surgawi di sana. Berarti kalau di sana itu mestinya banyak berpuasa. Oh iya. Artinya begini, pada saat berpuasa itu kan lemes, ya kan? Nah, begitu melihat pemandangan yang seger kan tidak seger itu. Tapi saya heran Pak, meskipun saya puasa di sana tetap seger Pak. Saya jadi teringat ini kan, ada satu hadis yang sudah sangat favorit itu sudah sangat terkenal kan, utlubul ilma walau bisini gitu. Nah ini kan menarik ya, sebenarnya ada apa di sana gitu kan, kok sampai ada hadis yang mengatakan seperti itu. Terlepas seperti apa kualitas hadisnya itu hal lain kan, tapi yang menarik ada apa di sana. Nah itulah yang saya penasaran dengan Mas Faris dan Mas Rasid ini. Apa yang ditemukan di sana itu? Selain cewek-cewek yang cantik gitu ya? Ya, tentu kultur akademiknya yang dibangun di dalam kampus itu. Jadi yang menarik itu adalah di sana kita bukan dikendalikan, tapi kita punya satu istilahnya satu prof gitu ya, satu profesor. Di mana profesor memang yang menentukan dia lulus atau tidak itu memang satu profesor. Dan kita biasanya kalau teman-teman itu banyak dikasih semacam project research, dan di situ memang sekaligus menjadi tugas akhir kawan-kawan yang ada di sana. Jadi keseharian mereka juga harus ke lab kadang begitu ya. Itu yang jurusan-jurusan teknik engineering gitu kan, computer science. Tapi kalau di filsafat itu malah bebas-bebas aja ternyata. Jadi nggak pernah ke lab berarti ya? Iya, kalau kita punya lab Pak. Tapi kalau misalnya ya di lab anak-anak engineering, di lab anak-anak komputer itu kan isinya komputer. Kalau di lab kita itu satu lemari itu isinya alkohol Pak. Serius itu. Jadi memang di sana itu kan alkohol kan biasa aja ya, atau picio namanya. Jadi mungkin kalau sudah puyeng gitu kan baca filsafat silakan tengah. Serius, jadi saya datang ke tempat lab teman saya di computer science atau misalnya di teknik engineering, itu isinya kalau mesin ya berarti ada banyak mesinnya, ada macam-macamnya kan. Di lab saya enggak, lab saya itu santai, terus isinya ya
tempat masak-masak kayak gitu. Iya. Dan satu lemari alkohol. Itu dari mana-mana. Ya. Pengalaman minum alkohol seperti apa? Kalau pengalaman saya nggak minum Pak, tapi makan Pak. Jadi gini ceritanya, waktu itu kita musim dingin, kita Iya. dapat undangan party ya. Iya. Jadi dapat undangan party untuk ikutan makan-makan di sana. Iya. Oke ya kita jalan ke sana. Nah waktu itu saya mikirnya begini, ada dua hal. Ini makanan kalau nggak mengandung babi, wah Iya. ini susah kan nyari yang alatnya. Iya. Terus di situ ada disediakan ketan, jadi ketan godok gitu Pak. Iya. Wah kita kan wis seneng ya. Saya ngambil itu tuh, Iya. satu mangkok enak, tak Iya. makan terus. Lama-lama kok rasanya panas ya. pas mau habis, saya tanya sama teman saya, bro ini kok ketannya kok kayaknya ada unsur-unsur panasnya. Oh iya ini masaknya pakai pijo. Jadi masaknya itu pakai alkohol. Alkohol. Jadi airnya itu adalah air alkohol. Dan ternyata oh, ini loh rasanya pijo. Pantes enak gitu. Enak. Oh enak, kok gak awet ini ya bener. Awet ini. Jadi mulai pulang-pulang itu jadi agak ngeliang-ngeliang gitu. Iya. Jadi saya tidur seharian waktu itu. Gak tahu kamu makan berapa banyak. Sama kita makan itu saya pakai ketan itu Pak. Ketan alkohol. Soalnya mikirnya kalau misalnya babi, mungkin mesti ono babine kan. Iya. Di sana makan-makan itu mesti ada babi. Iya. Makanan Iya. utama ya ambil. Nah, aku mikir ini ketan kayaknya bebas dari alkohol atau Iya. nggak mungkin ada ketan sama babinya kan. Iya. Mau ketan kayak nasi tok itu. Terus oh, ternyata ini pijo jebakan. Pernah juga dulu waktu kita awal masuk kita dikasih nasi kotak. Kita makan. Nah, itu kita makan nasi kotak terus ada kayak hamnya itu. Saya pikir itu sosis atau apa kan. Ya udah tak makan ya. Punyamu setengah ya, masih setengah ya. Punya saya udah habis. Pas tak tanya itu daging apa? Daging babi. Dan enak ternyata. Loh, ini daging apa? Ini daging babi. Ini daging babi loh. Pantes enak banget ini. Udah hampir mau muntah ini. Betul saya tak tahan. Ada lagi enggak itu? Banyak hal-hal yang seperti itu yang saya itu enggak. Itu keunikan. Iya. Artinya Iya, betul. Ya, tapi mau dihindari juga susah gitu. Iya. Akhirnya ya masak sendiri. Memang susah ya untuk mencari warung-warung yang Halal. menyediakan makanan halal susah ya. ya di sana memang agak susah Pak. Kalau di kampus saya itu Di kampus mana, Mas? kebetulan saya kan di National Central University di kota Taiyuan, sebelahnya Yeah. ibu kota lah, sebelahnya Yeah. Taipei itu. Kalau di kampus saya itu memang nggak ada waktu itu yang menyediakan warung halal. Ada itu akhir-akhir studi saya, waktu itu ada buka teman-teman dari Pakistan itu Yeah. membuka warung halal. Alhamdulillah sampai saat ini insya Allah Masih. masih eksis itu. Tapi kan mahal. Iya memang mahal. Yang halal itu mahal. Pak. Mahal Halal itu mahal. Halal iya mahal. Kalau enggak ada ya vegetarian itu tadi. Di Iya. sana banyak juga. Di restoran Buddha. Restoran Jadi Buddha. kita pernah makan di restoran Buddha. Karena di situ nggak akan mengandung babi sama sekali. Iya. Nggak akan mengandung alkohol. Jadi, Seperti minyak yang nggak ada. nggak ada. Minyaknya semuanya ya minyak yang Minyak dari organik. Nggak ada organik gitu. Nah, memang di sana muslimnya seberapa banyak sih? Pak? Dikit Pak. Sedikit ya. Ya. Asosiasi Muslim Taiwan ya. Taiwan, ya. Justru yang mewarnai itu adalah teman-teman dari Indonesia. Jadi khususnya di sana itu ada organisasi yang namanya BJINU Taiwan itu memang cukup Oh ya, mewarnai. BJNU. Iya, NU apa namanya? Ya kebetulan waktu itu berdirinya kan tahun 2008 waktu itu. Iya. Dan yang mewarnai ya teman-teman tenaga kerja, mahasiswa pun sebagian Diaspora juga. diaspora. Iya. Dan alhamdulillah saat ini masih eksis. Dan sering adakan pengajian begitu ya. Oh iya, sering. Kita sering masih komunikasi dengan teman-teman Iya. dari Taiwan. Kemarin kita hampir setiap seminggu sekali kita ada ngaji online lewat LAN itu teman-teman dari Iya. pengurus ranting. Di sana juga ada ranting, Pak. Hmm. Ada sekitar 7 atau 8 ranting di sana. Dari selain PCN tadi nggak ada apa organisasi orang-orang Islam gitu. Ada Muhammadiyah juga ada. Oh, itu juga ada. PCIP ya, PCIMU ya. PCIM, PCMD Iya. atau ya. PCMD. Iya, PC ya, internasional apa? Cabang Cabang. istimewa kalau di sana. Kalau di Istimewa. luar negeri kan istilahnya pakai istimewa. Iya. Kan itu. Ada kemudian apa? Selain Islam yang sedikit, kemudian memang mayoritas sana orang-orang ini Hindu atau Buddha? Buddha ya? Enggak juga Pak. Enggak juga. Enggak juga. Jadi
Jadi begini konsepnya, kalau kita belajar tentang filsafat ya, dan kita belajar tentang religion, jangan berharap bahwa China atau orang Cina itu beragama, karena istilah agama sendiri itu kan dari Barat ya, dari Yunani, agami. Nah, konsep itu tidak dikenal di sana. Jadi perkembangannya itu dalam konsep keberagamaan di sana, itu mereka meyakini adanya dewa-dewa. Misalnya kayak Moju, nah itu ada dewa Moju, terus kemudian kepercayaannya. Kalau kita itu saya pernah tanya ke teman saya, Konghucu. Konghucu itu di Indonesia kan jadi agama, di sana kan tidak, di sana jadi aliran kepercayaan. Jadi di sana itu orang-orangnya itu meyakini aliran kepercayaan. Nah, ada Mohisme, Moju itu dari Mohisme, terus kemudian ada Taoisme, terus kemudian juga ada Konghucu, terus juga ada Konfusianisme, terus juga ada legalisme. Jadi ragamnya itu begitu. Ragamnya banyak. Itu sebenarnya adalah ini ya, agama tradisi katakanlah begitu ya. Iya, tradisi. Dan itu mayoritas malah yang dianut mayoritas itu ya. Iya, atau dalam bahasa Inggris itu namanya folk religion. Folk religion. FOLK ya, folk religion. Jadi agama tradisi. Agama tradisi. Maka tidak bisa kalau kita menyatakan bahwa di sana itu tidak orang yang beragama, karena istilah agama itu kan bukan dari mereka. Ya, di aliran tradisi gitu. Dan memang ya itu uniknya. Tapi saya baca ada lumayan banyak orang yang satu misal menggabungkan beberapa kepercayaan gitu kan. Jadi dari agama tertentu dengan agama yang lain itu cukup banyak. Memang ya seperti itu ya. Ya. Jadi misalnya saya adalah orang sana gitu kan. Nah, ketika saya sedang ingin memperkaya diri atau sedang ingin berusaha gitu kan, nanti saya datang ke dewa yang A gitu, yang Mohisme gitu. Nanti datang yang ke legalisme atau nanti yang ke Taoisme gitu. Jadi macam-macam. Jadi ada spesifikasi Tuhan gitu. Ada. Ya, betul. Ya, kalau di kita kan ada spesifikasi doa. Doa itu kan tidak semua doa harus didoakan dengan doa tahlil kan nggak begitu. Jadi ada doa khusus untuk misalnya anak lahiran kan nggak mungkin ditahlili. Ya kan? Jadi ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Ya karena di sana itu dianggap bahwa orang-orang yang dipercayakan itu atau dewa-dewanya mereka itu kan filsuf semua. Ya kalau bisa kita katakan itu adalah filsuf semua, ya kan? Dari mulai ada Konfusius, ya kan? Konfusius, terus kemudian ada Lao Tse itu guru Tao kan. Nah, jadi itulah sama Mohisme. Mozu itu atau Shoes siapa ya, saya lupa namanya, tapi Mozu itu ya kemudian jadi aliran sampai sekarang ini. Tadi sekalian nambah yang pertanyaan tentang apa yang didapat dari sana itu, kalau menurut saya itu adalah kreativitas Pak. Jadi orang tolak utlubul ilma walau bisen atau tolakul ilmi walau nggak punya duit misalnya. Kita kan nyari beasiswa ya. Kita belajar di sana itu saya melihat bahwa orang-orang sana itu etos kerjanya bagus. Itu satu, etos kerjanya bagus. Yang kedua adalah kreatif. Dan yang ketiga disiplinnya tinggi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi etos kerjanya tinggi, ya, kemudian disiplinnya juga tinggi. Ya, sementara agama mereka, ya, itu kan agama yang sifatnya adalah filsafat ya, filosofis gitu. Tidak sampai mengatur masalah-masalah yang sifatnya teknis begitu ya. Ini. Tapi kok bisa mereka punya semangat yang tinggi, etos yang tinggi, disiplin yang tinggi. Ini kira-kira apa faktornya? Nah, itu ada namanya filsafat filsafat kebajikan. Ini filsafat kebajikan itu atau virtue. Nah, virtue ini dikenalkan oleh misalnya salah satu tokohnya ada Lao Tse ya. Lao Tse, dan kemudian yang berkembang saat ini itu adalah Konfusianisme. Nah, itu praktis Pak. Jadi praktisnya itu begini. Kalau kamu tidak ingin dijahati oleh orang, maka berbuat baiklah dengan orang. Jadi perlakukan orang sebagaimana kamu ingin dilakukan. Itu praktis banget. Jadi yang arahnya itu adalah kebaikan, kebajikan, terus mencintai orang lain. Jadi lebih ke sana, Pak. Sebenarnya lebih ke prinsip-prinsip yang ditanamkan ya. Kita punya banyak. Kita punya banyak. Ya, makanya kita punya banyak itu kan. Ini tentang kebaikan, tentang memberi dan sebagainya. Tapi mengapa kita tidak bisa seperti mereka itu? Kita kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Kebanyakan kayaknya. Overload gitu. Iya, jadi berat orang makan karena kebanyakan jadi dengan hebat gitu ya. Iya, betul. Jadi
kulturnya memang apa ya, ajarannya itu humanisme itu. Jadi apa, tidak begitu melangit sebagaimana yang mungkin barangkali kita jumpai di sini gitu kan. Kalau di sini kan apa ya, kayak apa namanya, ajaran ataupun kultur yang dibangun di Jawa itu kan lebih ke apa, sangat apa ya, melangi tadi, sehingga akhirnya ya itu tadi, tidak banyak masyarakat kemudian mengaplikasikan ajaran-ajaran itu. Jadi kayak semacam apa itu namanya sih, mitos ya, yang kalau apa, anak-anak atau orang yang masih perawan tidak boleh duduk di depan pintu itu kan tidak ditunjukkan kemudian apa maksudnya, kemudian di situ hanya sebatas sebagai apa, larangan saja begitu ya. Kalau di sana kan apa, itu tadi saya katakan, yang dikatakan Mas Faris tadi, sangat humanis dan mungkin mereka bisa menjelaskan secara logis ya, secara logis, secara praktis begitu kan, karena apa, itu kan butuh penjelasan. Misalkan anak perempuan jangan makan di depan pintu gitu kan, itu kan bisa dijelaskan dalam konteks apa itu, branding gitu ya. Ini branding ya. Kenapa? Karena kalau makan di depan pintu kelihatan tidak seksi dan sebagainya, kan mengurangi daya tarik tersendiri kan. Mungkin itu yang bisa apa, mereka bisa menjelaskan gitu. Sementara kita tidak bisa menjelaskan gitu kan. Yang penting itu kalau ada perempuan itu jangan makan di depan kamu. Itu bahaya. Mending di depan pintu. Kenapa? Ini perlu dijelasin gimana tuh? Karena kan kita tadi sudah tahu kan kalau di sana itu orangnya cantik-cantik. Kalau itu ada di depan kamu yang mengerikan. Malah kamu yang makan dia. Iya. Jadi maksudnya itu begini ya. Kalau misalnya kenapa sih etos kerja mereka itu tinggi? Jadi kalau saya merasakan hidup di sana selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ya, atau 2 tahun, itu saya merasakan istilah time is money itu beneran, Pak. Time is money itu adalah kita membuang waktu sama dengan membuang uang. Karena gaji di sana itu kita dibayar itu per jam, bukan per bulan. Selama per bulan. Jadi kalau per jam itu kita 50.000, dikalikan 4 jam 1 hari, 1 bulan kita bisa beli motor baru. Nah kan gitu. Nah kalau di kita kan enggak, kamu bekerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa beli motor, akhirnya mau nggak mau harus nyicil, kan begitu. Nah, itu maksudnya begini, karena ukuran nilai mereka bekerja itu dinilai dari hasilnya. Jadi bukan timingnya tapi hasilnya. Percuma kita bekerja 1 bulan tapi nggak ada hasil apa-apa. Mending kamu bekerja 2 hari, 3 hari tapi menghasilkan. Nah ini salah satu practical life dalam work ethics ya. Jadi etika bekerja itu begitu. Nah, ternyata cara ini itu adalah satu praksis di mana mereka mengaplikasikan filsafat mereka atau virtue itu. Kita harus menghargai orang, kita membuat diri kita bernilai, dan kita membuat setiap pekerjaan kita itu ada nilainya. Nah nilai itu apa? Contoh dan lambang nilai itu apa? Ya uang, ya kan gitu. Maka mereka bekerja demi uang itu ya begitu itu, ya kan gitu. Tapi mereka jadi, maaf, bahasanya pelit nggak dengan uang? Gini Pak, kita itu punya banyak mispersepsi dengan orang Cina itu, bahwa kalau menurut orang Jawa atau menurut saya misalnya, itu kita menganggap bahwa mereka itu orang yang cetil, orang yang pelit, orang yang perhitungan dan sebagainya. Menurut saya tidak begitu. Justru orang Cina itu yang mengajarkan kita untuk perhitungan. Sekecil apapun nilai keuangan itu, kalau misalnya kan orang Jawanya, kalau misalnya saya sama Rosid kurang 1.000 saja, itu ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi nanti gerundel Pak. Ya enggak? Nah, mereka itu punya prinsip begini, jangan sampai kita itu bikin orang lain gerundel. Nah itu loh, jadi meskipun ada 100 rupiah atau 2.000 tetap diminta, karena itu pertukaran nilai. Nah dengan begitu kita kan nggak gerundel kan, jadi 1.000 ya 1.000, 2.000 ya 2.000. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu pelit atau cetil atau tidak. Justru perhitungan itu membuat nilai di antara kita itu sama, equal atau punya kesetaraan. Nah, saya ingin membandingkan dengan tadi ya, kan ada ajaran-ajaran yang humanis kan, salah satu di antaranya adalah memberi gitu. Nah, pemberian di sana itu dalam bentuk apa? Ketika orang hitungannya selalu uang gitu. Nah, kemudian konversinya untuk memberi orang lain itu dalam bentuk apa? Nah,
kalau orang sana itu tegas Pak. Kalau saya mau bayarin kamu ya ngomong. Kalau nggak bayarin ya nggak ngomong. Ya bilang nggak tak bayarin gitu. Yeah. Nah enaknya gitu, jadi jelas itu di awal. Yeah. Di kita kan nggak, yuk nongkrong gitu. Ternyata bayar sendiri. Soalnya saya pernah Pak diajak nongkrong sama teman-teman. Terus habis itu kawan saya orang Taiwan gitu kan. Terus pas waktu ini dibayar orang, ternyata kita bayar sendiri-sendiri. Ini ya caranya. Oh dari situ saya belajar. Ternyata kalau orang mau traktir itu dia akan ngomong tak bayari. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah jadi lugas di awal. Ya jadi jelas begitu. Jelas begitu. Ya. Nah kemudian nilai-nilai tersebut bagaimana itu istilahnya ditanamkan di masyarakat? Apakah di kampus, di sekolah seperti kita itu kan ada Pancasila, ada macam-macam hal itu kan. Nah kalau di sana bagaimana ini? Karena kan banyak tradisi yang dianut ya. Nah kalau itu semuanya dimasukkan ke sekolahan banyak sekali jadinya kan. Nah itu gimana aplikasinya di sekolah itu atau di lembaga pendidikan tentang nilai-nilai tersebut? Iya. Jadi kalau di sana itu tidak harus kemudian di lembaga lembaga pendidikan formal gitu tidak. Tapi bisa saja itu melalui langsung ke anak-anak begitu. Kemudian orang tua memberikan memberikan sebuah ajaran. Berarti di lembaga pendidikan itu lebih bersifat scientific gitu ya? Iya, lebih bersifat hal-hal yang memang belum ada. Katakanlah mungkin kita ilmu eksak begitu memang di situ tempatnya. Tapi kalau lebih ke prinsip ataupun itu di keluarga, moral itu dimulai memang dari keluarga. Kalau organisasi sosial keagamaan itu memang ada di sana? Ada banyak Pak. Banyak ya. Jadi setiap pagi itu kalau mau sholat subuh gitu kebetulan di musola saya itu kampusnya kita fasilitasi musola. Betul. Jadi ya kadang kita pakai Jumatan, kita pakai sholat Idul Adha, sholat keseharian. Jadi setiap pagi saya menjumpai orang-orang tua itu pasti mereka bergelombol kayak melakukan semacam ulah diri gitu olahraga kayak ada olahraga pagi, kemudian ada itu satu keluarga begitu? Enggak hanya satu keluarga Pak, jadi bisa beberapa keluarga begitu? Iya, jadi macam-macam. Berarti itu semacam kelompok-kelompok, kalau kita informal lah, iya, tidak dalam bentuk formal organisasi, tidak begitu ya? Itu lewat situ untuk pengajaran nilai-nilai tadi lewat situ berarti. Ya, jadi itu tadi nggak harus melalui pendidikan formal. Tapi itu efektif ya. Artinya selalu diberikan oleh para orang tua melalui kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan sangat efektif memberikan atau mempengaruhi generasi yang ada itu ya. Baik. Kira-kira dari pengalaman itu apa yang paling dipetik ya, bisa dipetik, dibawa pulang, bahkan bisa jadi ini bisa diterapkan di lingkungan kita ya, sehingga kita akan tertular menjadi orang yang etos kerjanya tinggi, disiplin, menghargai orang dan sebagainya itu. Apa Mas Faris? Terserah. Kita beda-beda. Ya, harus kita wisatanya sama, kan oleh-olehnya beda-beda. Ya, harus berbeda. Harus berbeda. Iya, ya banyak lah artinya hal-hal yang bisa kita dapat. Katakanlah tadi ya mungkin terkait dengan kedisiplinan. Ya, orang di sana memang disiplin, etos kerjanya luar biasa dan memang sangat-sangat betul menghargai orang asing terutama. Kita itu walaupun orang asing tapi pelayanan di international office itu luar biasa. Jadi dia fast respon begitu ya. Misal kalau kita butuh apa, kemudian kita mengajukan apa, itu dia fast respon. Sehingga betul-betul menghormati orang tamu dari luar. Tidak kemudian mungkin kalau dari manapun itu ya. Iya. Kalau di kita mungkin kan dikeleleke, ditunggu apa gitu. Tapi kalau di sana fast respon betul Pak. Jadi pelayanannya memang luar biasa. Saya kira itulah yang
Padahal kalau dari sisi dari sisi jumlah penduduknya itu lumayan padat ya di sana. Kalau di Ya, tergantung kotanya, Pak. oh gitu ya. Ya. Orang Taiwan itu menurut saya lebih suka berkelompok, lebih suka mengelompok terutama di kota-kota. Gitu kan. Justru kalau sebetulnya di desa-desa itu ya ada, cuman nggak begitu kalau di kota itu kan mereka itu padat sekali memang karena banyak apartemen dan sebagainya. Tapi kalau ada di desa juga ada, cuman nggak sebanyak yang kemudian ada di kota. Dan mereka lebih suka berkelompok itu tadi. Artinya sosialitanya masih tinggi walaupun penduduknya banyak. Tidak seperti kita di kota-kota besar orangnya banyak tapi semakin individual kan begitu ya, semakin acuh pada orang lain. Ini yang menarik ya ini. Walaupun banyak ya padat tetapi masih perhatian terhadap orang lain, termasuk orang-orang yang pendatang dari negara lain. Ya, betul. Kalau Mas Faris, Kalau saya oleh-oleh yang bisa saya dapat dari sana, jadi bukan hanya oleh-oleh ya, mungkin cendera mata sama ya oleh-oleh. Itu adalah saya banyak melihat nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai tasawuf yang tidak bisa saya temukan di negara lain. Oke, jadi kira-kira itu begini, Pak. Ya saya tidak menemukan toriko juga tidak, tetapi begini, konsep-konsep dalam ajaran tasawuf yang kemudian konsep itu diterapkan oleh orang-orang sana itu saya melihat di sana. Nah, karena memang dulu background saya adalah tasawuf psikoterapi, dan kemudian saya melihat banyak kita masuk ke dunia barat nih, atau ke dunia timur nih, terus kemudian di negara yang nafasnya itu adalah nafas liberal, terus kemudian barat-barat banget. Nah itu saya banyak melihat hal itu, misalnya kayak konsep tentang ta'awun dan konsep tentang toleransi. Nah toleransi beragama di sana sangat kuat dan bagus. Nah selain itu ada hal lain yang menurut saya bawa dari sana, itu adalah konsep-konsep kreativitas. Nah, konsep kreativitas, etos kerja yang bagus. Kemudian kalau disiplin pasti pasti karena kreativitas ini, kalau boleh saya sedikit ngomong, itu barang apa di Indonesia yang tidak made in China? Itu yang menjadi satu bahan pemikiran saya. Nah, itulah kenapa Nabi itu menyuruh kita untuk belajar sampai walau bisin. Meskipun walau bisin itu ada yang mengartikan itu adalah India, dan yang satu ada yang mengartikan itu di Cina. Itu karena kreativitasnya. Jadi orang-orang sana itu kreatifnya itu bagus, inovasinya juga iya. Meskipun negara kecil. Sekarang saya mau tanya, misalnya bukan promo ya. Ada berapa persen orang di kampusnya, di kampus atau di Indonesia itu tidak menggunakan produk Asus dan Acer. Itu buatan Taiwan semua dua-duanya. Dan itu orang Taiwan yang bikin. Itu menandakan apa? Bahwa mereka itu tidak hanya tekstual tapi mengaplikasikan teks ini. Nah, itu yang saya sebut dengan filsafat kebajikan atau virtue. Nah, filsafat kebajikan itu fokusnya adalah di praktis. Misalnya nih, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaannya adalah, ya saya tahu saya wajib dan ini beneran maksudnya kita wajib menuntut ilmu. Pertanyaannya adalah how to, gimana caranya? Nah, orang-orang sana itu mempraktikkan how to-nya. Jadi sedikit bicara banyak bekerja, kira-kira begitu. Nah, kalau di kita itu kan sedikit bekerja banyak bicara. Atau tidak dua-duanya? Dua-duanya. Tidak sedikit, tidak banyak. Sedikit-sedikit mengeluh. Nah, itu yang sering terjadi. Jangan sampai begitu. Artinya adalah ini loh yang kemudian jadi tugas dan tanggung jawab saya ketika saya balik ke Indonesia adalah bagaimana saya menerapkan budaya tekstual kita. Kita kan budaya tekstual ya, kita itu apa-apa itu harus cari dalilnya misalnya, atau apa-apa itu bersandarkan pada teks nas Al-Quran, Ijma, Qiyas dan sebagainya. Maka sudah saatnya kita tidak hanya membaca teks itu atau menyampaikan teks itu, tapi how to practice. Praktekkan itu. How to practice. Karena sudah terlalu banyak dibahas itu. Misalnya kita tahu dalam tasawuf itu kita harus baik dengan orang. Kamu pernah mempraktekkan baik ini berapa kali misalnya? Itu yang kemudian menjadikan etos kerjanya tinggi. Nah, disinilah yang saya dapatkan dari belajar dari Cina atau belajar dari Taiwan.
itu saya menemukan konsep-konsep tasawuf yang dulu saya pelajari itu diaplikasikan oleh orang-orang ini yang orang-orang ini itu nggak ngerti tasawuf. Nggak ngerti tasawuf, tidak pernah belajar tasawuf Tidak di pernah sini, belajar di tasawuf, sini tidak gitu ya. ngerti apa itu Islamic mysticism, Iya. tidak ngerti apa itu NU, tidak ngerti apa itu Islam. Iya. Saya pernah ditanya, kenapa kalian itu sholat? Ini bingung pertanyaan ini, pertanyaan psikologis dan ontologis. Kenapa kalian sholat? Iya. Teman saya ada yang ditanya, kenapa kamu pakai jilbab? Iya. Gimana jawabnya? Kita nggak pakai jilbab Supaya nggak dingin gitu. supaya nggak jelas. Tapi bagi penikmat penikmat akademik ya misalnya yang menyukai hal-hal yang pertanyaan yang ontologis atau epistemik kayak gini, itu kan kita harus bisa menjelaskan. Ini tantangan Muslim ketika ditanya begitu, kenapa kamu berislam? Sejak kapan kamu sadar misalnya? Itu kan begitu. Lah kalau ditanya kayak gitu di saya misalnya, ya apa ini? Iya benar begitu. Di kita sendiri banyak orang yang tidak bisa menjelaskan kenapa kamu bisa Muslim atau kenapa kamu pakai jilbab, alasannya apa? Nah waktu itu teman saya jawabnya gini, karena dia yang tanya kan cowok ya. Ini ada 2 permen. Nah yang satu itu sudah kebuka, udah dimut-mut terus ditaruh di sini, yang satunya sudah dibuka. Oke, sekarang kamu pilih yang mana? Laki-laki secara realistis dia akan pilih yang masih bungkusan. Nah begitulah kita menggunakan hijab. Itu analoginya lumayan praktis dan mengena. Iya. Nah betul ya, di sana itu tingkat katakanlah loyalitas yang satu, misal orang Taiwan sendiri tidak membeli produk luar ya, betul sekali, selain produk mereka, betul ya? Betul sekali, betul. Ini yang namanya kita susah juga ya. Karena kita nggak punya produk, Pak. Karena kita nggak punya produk. Sudah baru mau mendirikan saja, sudah digempur, Pak. Sudah digempur ya. Jadi ini susah. Iya, ini pelajaran menarik. Memang kita nggak punya produk karena memang tidak pernah disediakan pasar. Iya. Taiwan itu walaupun secara geografisnya kecil, tapi mendunia gitu. Karena tadi ya banyak produk-produk yang kemudian banyak dikenal di negara-negara yang lain tadi. Karena ya tadi diopeni ya, produk dalam negeri itu diopeni artinya bisa go internasional. Kita produk dalam negeri diabaikan begitu. Kalau Mas Faris di universitas apa Mas? Saya juga di National Central University di Department of Liberal Arts. Oh gitu. Kalau di fokus programnya itu di Graduate Institute of Philosophy. Ya, baik, jadi saya kira akan banyak sebenarnya kalau kita lihat sampai subuh ya, karena banyak tema yang berkaitan dengan Taiwan ya, mulai dari filsafat, kemudian sosial, bahkan juga politik, ekonomi, banyak sekali ya. Tetapi kalau kita lanjutkan nanti terlalu panjang ya, maka ya kita sudah itu dulu. Nanti lain waktu mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, bercerita lagi untuk bahan teman-teman yang belum pernah ke sana, supaya terdorong ke sana dan kemudian bisa memetik hikmah dari sana gitu ya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Abdul Rosid dan Mas Faris ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan memberikan inspirasi kepada pemirsa semuanya. Baik, demikian pemirsa, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama baca hamdalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.